Saat hari cerah seperti biasanya, bercanda ria tak ada rasa. Kami melihat benda ajaib melayang, namun seketika One, two, three, four. Benda meledak, kami berubah, seperti mimpi apa yang kita hadapi. Tahu nggak sih kalian tentang kejadian tersebut? Ya, kejadian itu merupakan kejadian yang sangat berpengaruh besar dalam sejarah dunia. Pengembangan yang dilakukan oleh Amerika ke Jepang sangat berpengaruh di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Tapi kalian tahu nggak sih siapa aja yang terlibat dalam pengeboman itu? Dan bagaimana ide dan bom itu bisa terjadi? Saya Banu. Dan saya dulu. Mari kita cari tahu. Apa itu Manhattan Project? Manhattan Project adalah proyek riset dan pengembangan senjata nuklir pertama di dunia. Proyek ini dipimpin oleh Amerika Serikat dan dibantu oleh Britania dan juga Kanada. Risetnya diatur oleh fisikawan Amerika yang bernama Julius Robert Oppenheimer. Proyek ini berlangsung sekitar 4 tahun, dan ia menghasilkan 2 bom nuklir. Yang pertama yang diberi nama Little Boy dan yang kedua diberi nama Fat Man. Little Boy dijatuhkan di Hiroshima, sedangkan Fat Man dijatuhkan di Nagasaki. Kejadian tersebut menimbulkan banyak korban jiwa, diperkirakan mencapai 140.000 korban jiwa dari populasi 350.000 orang di Hiroshima. Dan 74.000 korban telah kehilangan nyawa di Nagasaki. Radiasi yang dilepaskan bom nuklir ini menyebabkan ribuan orang meninggal dalam hitungan minggu, bulan, tahun setelah kejadian tersebut. Sayara Manhattan Project. Ribuan ilmuwan, termasuk ahli fisika teoritis J. Robert Oppenheimer, mengambil bagian dalam proyek Manhattan. Seringkali ketika mereka dan keluarga mereka ditempatkan di pangkalan militer rahasia di lokasi terpencil. Hal ini mengakibatkan 2 bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang pada bulan Agustus 1945 yang mengakhiri Perang Dunia II dan mungkin menewaskan lebih dari 100.000 orang. Proyek Manhattan memanfaatkan energi yang sangat besar dalam inti atom untuk pertama kalinya. Jelas Cynthia Kelly, pendiri dan presiden Atomic Heritage Foundation, sebuah organisasi nirbala yang didedikasikan untuk sejarah proyek dan zaman atom. Salah satu konsekuensi dari proyek ini adalah terciptanya gudang senjata nuklir yang sangat menakutkan. Namun, hal ini juga menghasilkan inovasi mulai dari bidang kedokteran hingga eksplorasi ruang, angkasa, serta sains dan teknik energi nuklir sipil, kata Kelly. Korps Insinyur Angkatan Darat Amerika Serikat membentuk Distrik Insinyur Manhattan pada bulan Juni 1942 untuk menyembunyikan pengembangan bom atom selama perang. Oleh karena itu, upaya tersebut diberi nama Proyek Manhattan. Namun, sejarawan sains Alex Wallerstein menjelaskan dalam tinjauan online bahwa proyek tersebut bermula dari gagasan pada akhir tahun 1930-an bahwa Nazi Jerman mungkin akan membuat bom atom. Jadi, Amerika Serikat harus melakukannya terlebih dahulu. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Jerman belum mencapai kemajuan yang pesat, namun kemungkinan adanya bom Nazi sangatlah nyata. Peneliti terkemuka bekerja di Jerman pada masa perang, termasuk Werner Heisenberg. Meski begitu, banyak ilmuwan yang menyukai bom atom Amerika, termasuk fisikawan kelahiran Hongaria, Leo Szilard, setelah melarikan diri dari Nazi di Eropa. Pada bulan Juli 1939, Szilard dan yang lainnya meminta bantuan fisikawan terkenal Albert Einstein yang saat itu sedang berlibur di Long Island, New York, untuk mendukung mereka dengan menulis surat kepada Presiden Franklin D. Roosevelt. Surat Einstein dan Szilard, sebagaimana diketahui, mengubah sejarah. Hal ini mendorong Roosevelt untuk membentuk sebuah komite untuk menyelidiki kemungkinan pembuatan bom atom. Dan pada tahun 1941, kelompok ini menjadi komite yang baru untuk melakukan dasar bagi proyek penuhnya. Ada juga beberapa situs kecil, dan para pejabat berusaha keras untuk merahasiakannya. Sejarawan Perang Dunia II, Alexander Levy, mengatakan sebagian dari 600.000 orang terlibat langsung, termasuk para ilmuwan, insinyur, dan teknisi yang mengerjakan senjata, serta pekerja konstruksi dan orang-orang yang menjaga kelangsungan 3 kota rahasia, sengaja tidak memberitahukan hal tersebut dan tidak memberitahu tujuan mereka.
Sebagian besar dari orang-orang tersebut tidak mengetahui bahwa tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat bom jenis baru, kata Levy. Saat ini, antara internet dan media sosial, sulit membayangkan upaya berskala besar seperti itu tetap menjadi rahasia dan dalam waktu yang lama. Kelly menambahkan, kita hidup di dunia yang sangat berbeda. Selain 1 atau 2 senator penting yang menyetujui cek kosong untuk proyek Manhattan, Kongres dan pers tidak mengetahui apapun itu. Tidak mungkin terjadi hari ini. Proyek Manhattan mencapai puncaknya pada uji coba Trinity di New Mexico pada 16 Juli 1945. Ledakan pertama senjata nuklir. Pada saat itu, Amerika Serikat telah menghabiskan sekitar 2,2 miliar dolar, setara dengan sekitar 37 miliar saat ini. Dolar Amerika. Namun bahaya bom Nazi telah memudar dan Jepang kini menjadi sasarannya. Meskipun Jepang tidak memiliki program bom atom, gagasan untuk menghentikan agresinya dengan menunjukkan kehancuran yang mengerikan sudah tertanam di antara para pemimpin proyek Manhattan, kata sejarawan Science Wellesley. Dia mencatat bahwa Oppenheimer yang saat itu menjabat sebagai direktur karismatik laboratorium Los Alamos 2 kali memberikan suara pendukung serangan bom atom pertama di Hiroshima yang menewaskan puluhan ribu warga sipil dan bukan sasaran militer murni. Oppenheimer dipandang penting bagi keberhasilan proyek bom atom Amerika. Dia berkontribusi pada beberapa terobosan ilmiah awal proyek ini, kata Levy. Hadiah yang luar biasa adalah menyatukan ilmuwan, insinyur, dan teknisi lainnya untuk berkolaborasi dan memecahkan masalah. Namun, Oppenheimer juga ragu dengan hasilnya. Mengingat pengalamannya pada ujian Tritunggal pada tahun 1965, ia mengutip sebuah cerita dari kitab suci Hindu Bhagavad Gita tentang seorang pangeran yang enggan membunuh musuh-musuhnya yang menyaksikan transformasi Krishna, inkarnasi dewa Hindu Wisnu. Sekarang aku menjadi kematian penghancur dunia. Bereket adalah video penyesalan dari Robert Oppenheimer. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. Oppenheimer adalah pangeran yang enggan, bukan Krishna. Ia tidak ingin membunuh orang, kata Wellesley, tetapi dia tahu bahwa senjata nuklir akan tetap dibuat dan ia merasa mempunyai kewajiban untuk melakukan hal mengerikan ini. Oppenheimer merasa sangat menyesal telah membuat bom yang merenggut banyak korban jiwa. Tidak hanya Robert Oppenheimer, tetapi Albert Einstein juga menyesal. Setelah pengeboman Hiroshima, Einstein kemudian berkomentar, "Saya dapat membakar tangan saya karena menulis surat kepada Roosevelt." Bahkan pada akhir hayatnya, sebelum menghembuskan nafas terakhir, ia menyatakan penyesalannya. "Saya membuat kesalahan besar ketika saya menandatangani surat kepada Presiden Roosevelt dan menyarankannya untuk membuat bom atom." Kesimpulannya, Ya, hanya segitu saja informasi yang kami kulik dari Project Manhattan. Kurang lebihnya, Banu. mohon maaf ya bang. Selebihnya kalian bisa cari sendiri di Google. Nah, soalnya proyek Manhattan itu sebenarnya panjang banget. Kalian bisa cari soal fisikanya, kimianya, itu panjang. Karena ada uranium yang pecah-pecah, Ribet. Kurang lebihnya, kalau kalian lebih tahu dari kami, kalian bisa taruh di komen ya. Dan juga subscribe dan like. Bye. Proyek Manhattan memanfaatkan energi yang besar dalam inti atom untuk pertama kalinya. Jelas Cynthia Kelly, pendiri dan presiden Atomic Heritage Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk proyek, sejarah proyek, dan apa anjir? Ulang lagi. Ulang. Sipil, kata Kelly. Konsinsinyur Angkatan Darat Cek Amerika dulu.